Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiari Gwaldini Firmanda, absen 34 dari kelas 1A. Pada kesempatan ini, saya mengajak kalian semua untuk berbincang mengenai bab 2, yaitu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Dengan subbab saya yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Istilah identitas nasional atau national identity berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan pihak lain. Sementara kata nasional diartikan sebagai identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, agama, bahasa, dan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional menurut para ahli atau pakar, yaitu Tilar, menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seseorang individu memperoleh realitanya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada di dalam masyarakat. Dalam pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik atau perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang kedua, kita membahas mengenai jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia seperti sifat religius, saling menghormati antar manusia, persatuan, gotong royong, musyawarah, dan ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia diakui bahwa mengkaji masalah jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang pelik. Dalam identitas nasional, terdapat faktor pendukung lahirnya identitas nasional bangsa Indonesia, meliputi hal-hal berikut ini. 1. Faktor objektif, meliputi faktor geografis ekologis dan faktor demografis. Yang kedua, faktor subjektif, meliputi faktor historis, faktor sosial, faktor politik, dan faktor kebudayaan. Kemudian, menurut Hardoyo Hadi, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Yang terakhir yaitu, urgensi identitas nasional bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara tersebut. 3. Identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Devita Samrodana Shihab, akan menjelaskan sedikit alasan mengapa diperlukannya identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah kumpulan nilai budaya yang berkembang dan tumbuh dari suatu bangsa
serta menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Alasan diperlukannya identitas nasional: 1. Keberagaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa, agama tersendiri. Keberagaman tersebut menjadikan identitas nasional dapat berfungsi sebagai pemersatu warga negara. 2. Menjadikan bangsa Indonesia memiliki jati diri. Negara yang kuat harus memiliki jati diri yang jelas dan berbeda dengan negara lainnya. Jati diri setiap bangsa harus dimiliki sebagai pembeda dari bangsa lainnya. 3. Tantangan zaman dan persaingan dunia internasional. Alasan diperlukannya identitas nasional adalah untuk menghadapi tantangan. Negara yang tidak mampu mempertahankan identitas nasionalnya akan mudah terombang-ambing. 4. Pentingnya mempertahankan eksistensi bangsa. Salah satu peran agar negara Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya dengan tetap menjaga cita-cita mulia bersama. 5. Menumbuhkan rasa kebanggaan setiap bangsa negara. Sebagai negara dengan penduduk terbesar, Indonesia membutuhkan identitas nasional yang jelas agar warganya bangga menjadi bagian bangsa tersebut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Zainal Abidin dari kelompok 1 Tadris Biologi 1A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang submateri dari bab 2, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis mengenai identitas nasional Indonesia. Sudahkah kalian mengetahui apa itu identitas? Identitas terbagi menjadi dua, yaitu identitas primer, yang kedua identitas sekunder. Identitas primer atau etnis adalah identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibuat atau direkonstruksikan berdasarkan kesepakatan bersama. Indonesia memiliki lebih dari 700 suku bangsa yang telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Identitas etnis atau primer berasal dari budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Setelah identitas primer terbentuk, maka akan memunculkan identitas sekunder. Identitas nasional juga bersifat buatan dan sekunder. Maksudnya, identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa setelah mereka bernegara, yang terbentuk kemudian bila dibandingkan dengan identitas kebangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa secara askriptif. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, munculnya identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etnis. Selanjutnya, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggahan budaya secara alami, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis akan mudah dikenali dengan melihat aspek fisik dan psikis dari bangsa Indonesia. Dan secara politis, ada beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, lambang negara,
serta lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Menurut sumber legal formal, 4 identitas mengenai Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, akan tetapi telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia. Di tengah-tengah burung terdapat perisai berisi 5 ruang yang menyimbolkan dasar Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 pasal 46 sampai 57. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai 64. Selanjutnya yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara lain yang menyamai keanekaragaman Indonesia. Namun, dengan banyaknya keanekaragaman, tetapi bangsa Indonesia tetap berkeinginan untuk menjadi bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang keenam adalah dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna, bukan hanya sebagai lambang atau simbol, akan tetapi merupakan identitas nasional dan jati diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani, nomor absen 38. Saya akan menjelaskan materi pada submateri D, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional di Indonesia. Integrasi nasional yaitu usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dinamika integrasi nasional itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama, integrasi bangsa, yang seperti contoh, peristiwa pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, dan Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang kedua, integrasi wilayah, yang seperti contoh peristiwa melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dan garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai, yang seperti contoh peristiwa pengalaman mengembangkan Pancasila seperti nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa, yang seperti contoh peristiwa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya,
melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah temu kader PKK dan kotak pos presiden. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu integrasi tingkah laku, yang seperti contoh peristiwa mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, termasuk birokrasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia adalah yang pertama, maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Yang kedua, percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. Yang ketiga, maraknya tindakan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga tidak memadai. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kemajuan komunikasi dan transportasi yang memengaruhi kehidupan maupun mobilitas masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sekasi Agustin. Saya akan mempresentasikan submateri esensi dan urgensi nasional. Yang pertama yaitu identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Mengapa identitas nasional penting bagi suatu bangsa atau negara? Identitas nasional penting agar bangsa Indonesia dikenali oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenali oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bangsa Indonesia. Kita perlu memiliki identitas agar dikenali oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara. Kedua yaitu individual identity atau identitas individu. Sama halnya seperti identitas nasional yang tadi. Identitas individu sangat penting bagi individu tersebut. Antara individu yang satu dengan individu yang lainnya pasti memiliki perbedaan. Mungkin antara individu yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan keinginan atau tujuan. Yang ketiga yakni memperkokoh identitas nasional. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, kita harus mengerti bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu kita tidak ingin lagi orang asing tidak kenal Indonesia. Kita tidak ingin lagi mendengar pendapat dari bangsa asing yang mempertanyakan, berapa lama perjalanan menuju Indonesia dari Bali? Ini artinya identitas Bali lebih dikenal daripada Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjaga kekompakan masyarakat agar terus memperkuat identitas-identitas tersebut. Yang keempat yakni asas par imparem non habet imperium.
Artinya, negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya, atau seorang kepala negara tidak dapat dihukum dengan hukum negara lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.